Terima kasih Anda masih bersama kami di webinar CNBC Indonesia Perempuan Hebat untuk Vokasi Kuat. Kita sampai di sesi akhir untuk webinar kali ini. Saya akan meminta setiap pembicara untuk memberikan closing statement singkat sebagai penutup apa yang sudah kita diskusikan pada hari ini terkait dengan Perempuan Hebat untuk Vokasi Kuat. Saya akan mulai dari Pak Wikan Sakarinto terlebih dahulu. Waktunya 1,5 menit sampai 2 menit. Pak Wikan, silakan. Mungkin with all respect, dengan hormat, saya mempersilahkan ibu-ibu hebat dulu untuk menyampaikan closing statement-nya. Ibu-ibu hebat dulu. Saya akan mulai dengan Ibu Ana Patricia Sutanto. Silahkan, Ibu Ana. Waduh, mestinya yang senior dulu, saya terakhir. Tapi nggak apa-apa, saya buka dulu. Nuwun sewu, Ibu Bu Nur Hayati, nuwun sewu ya Bu Sinta. So mungkin dari saya satu hal, laki-laki dan perempuan memang kodratnya berbeda, tapi bukan berarti komitmennya berbeda. Kalau kita berkata kita cinta Indonesia, mari kita sama-sama juga berjuang memulihkan ekonomi nasional Indonesia secara bersama-sama. Komitmen, juga passion, juga dedikasi, endurance dari perempuan dan laki-laki adalah sama. Dan kita bisa saling melengkapi dan kita saling berkolaborasi. Hari ini adalah Hari Ibu di Indonesia. Tanpa bapak kita nggak menjadi ibu. Jadi menurut saya memang dari kodratnya kita sudah berpasangan. Jadi di dunia kerja, di dunia usaha, marilah kita juga berkolaborasi bersama-sama memajukan usaha masing-masing, memajukan lingkungan masing-masing, dan memajukan juga negara kita. Sekali lagi moto saya selalu sampaikan di semua kesempatan bahwa kita perlu kerja keras, kita perlu kerja pintar, kita perlu kerja presisi, dan kita perlu kerja ikhlas. Terima kasih. Oke, sekarang kita akan ke Ibu Nur Hayati Subarkat. Silakan Ibu, seperti apa closing statement-nya tadi kalau untuk dari Ibu Ana, komitmen untuk memulihkan ekonomi Indonesia, saling kolaborasi. Silakan Ibu Nur Hayati. Baik, terima kasih. Jadi mungkin di sini saya sedikit menyampaikan sama dengan Bu Patricia juga bagaimana kita saling kolaborasi antara perempuan dan laki-laki. Tetapi di sini saya sedikit menyampaikan untuk para ibu-ibu ya, para ibu-ibu. Jadi memang kenyataannya sekarang perempuan itu tadi Pak Wikan bilang ya, perempuan itu lebih banyak sekarang masuk universitas. Tapi ada beberapa perempuan setelah lulus memilih menjadi hanya ibu rumah tangga. Jadi di sini yang saya himbau untuk ibu-ibu yang sudah menikmati ke perguruan tinggi, apalagi perguruan tinggi negeri ya, itu kan kita kuliah itu disubsidi ya. Kita sudah mengambil kesempatan seharusnya laki-laki yang masuk, perempuan yang masuk. Jadi jangan sampai kita membiarkan saja ijazah kita itu nganggur gitu ya. Jadi sayang, saya sering menyampaikan untuk para ibu-ibu yang sudah lulus sekolah itu, ini namanya merugikan negara gitu. Kok nggak dipakai? Jadi coba kita gali lagi deh, mungkin ini juga kita himbau juga para keluarga sebetulnya tidak ada masalah sebetulnya perempuan itu bekerja. Jangan sampai perempuan bekerja menjadi merasa bersalah tidak mengurus rumah tangga gitu. Jadi sebetulnya perempuan bekerja itu bisa diatasi semua kendala-kendala itu. Jadi marilah kita bersama-sama supaya kita lebih produktif untuk ibu-ibu yang tidak memakai ijazahnya lebih produktif gitu. Mungkin itu sedikit dari saya. Terima kasih. Iya, menarik sekali pesan dari Ibu Nur Hayati. Saya sekarang akan ke Ibu Sinta Kamdani untuk closing statement-nya. Silakan Ibu Sinta. Ya, terima kasih. Jadi mungkin kalau kita melihat ini kan yang penting sekarang
fokus kita adalah bagaimana vokasi ini juga bisa bermanfaat untuk perempuan. Nah, jadi kalau kita lihat di sini bahwa pertama kita perlu ada pemetaan yang jelas gitu. Sebenarnya dari segi sektor-sektor mana saja yang kemudian membutuhkan skill-skill khusus yang tadi disampaikan setara, tapi apakah ada vokasi-vokasi tertentu yang harus memfokuskan kepada peran perempuan untuk lebih banyak pelatihan di sektor-sektor tertentu. Nah, ini yang mungkin perlu ada mapping yang jelas dan juga pendataan dari segi sebenarnya kalau kita lihat selama ini pemerintah mungkin kalau kita melihat roadmap daripada vokasi itu nggak membedakan antara perempuan dan laki-laki dan itu sudah tepat sebenarnya. Tapi mungkin kita mesti memperhatikan hal-hal yang tidak terlihat gitu. Sebenarnya kendala-kendalanya itu apa? Kenapa kemudian kurangnya akses vokasi atau pendidikan kepada perempuan. Mungkin kalau dilihat dari pendidikan tinggi itu tadi sudah disampaikan mungkin itu sama ya. Tapi kalau kita bicara vokasi kita mungkin nggak bicara ke pendidikan tinggi ya. Tapi kita lebih bicara mengenai potensi-potensi di pekerjaan-pekerjaan yang memang bisa didapatkan dari vokasi. Nah ini yang saya pikir kita perlu mengerti challenge-nya dan kemudian membangun sistemnya. Jadi sebenarnya sistemnya ini seperti apa sih yang bisa beneficial untuk perempuan maupun laki-laki. Nah, kalau kami melihat ada 3 aspek penting. Pertama itu dari segi policy making dan framework-nya ya. Jadi saya rasa pemerintah mesti melihat bagaimana policy making ini yang bisa membantu dari juga untuk bisa scaling up. Jadi kita membutuhkan satu sistem kerja atau vokasi yang bisa scale up dan bisa kemudian diabsorb kepada industri. Jadi ini mungkin satu satuan yang harus menjadi perhatian utama. Dan yang kedua, saya rasa yang penting adalah kembali lagi kepada outcome daripada ini semua. Jadi kita mesti lihat dari 2 sisi. Tidak bisa hanya dari sisi vokasi pendidikannya, tapi juga dari segi penerimaan atau penempatan daripada tempat kerja. Nah ini di sini mungkin yang harus ada kesinambungan sehingga sistem ini bisa berjalan dan scale up dan tidak meninggalkan perempuan untuk baik dari segi akses vokasi pendidikan maupun masuk ke tempat kerjanya. Nah ini yang mungkin perlu ada satu kesinambungan yang jelas dan kita mesti identifikasi masalah-masalah yang ada. Oke, kita akan dengarkan closing statement dari Pak Saufi dan juga nanti Pak Wikan. Tadi menarik sekali apa yang diungkapkan oleh Ibu Sinta, vokasi yang bisa scale up. Silakan Pak Saufi untuk closing statement-nya. Saya dulu Pak Saufi. Oh, silakan Pak Wikan. Baik, ya kalau sama ibu-ibu saya ngalah, kalau sama Pak Saufi saya nggak mau ngalah. Maaf ya Pak Saufi. Siap, dengan senang hati. Monggo Pak Dirjen. Baik, closing saya adalah yang pertama untuk Bu Anne, saya sepakat Bu, Tuhan sebegitu sempurnanya menciptakan dunia ini dengan kelengkapannya, dengan kodrati masing-masing. Kalau laki-laki dengan kekurangan dan kelebihannya, perempuan dengan kurang lebihnya itu diklopkan, maka itulah sebenarnya link and match yang paling hakiki dalam sepanjang sejarah semesta ini ada. Tapi memang tantangannya tadi Bu Sinta juga menyampaikan mindset kita yang intrinstiknya itu harus kita kupas ya. Secara kebijakan kita sudah seperti itu, tetapi mungkin secara mindset, secara kultur kita memang perlu sampai dalam ke situ. Terima kasih atas insight-nya Bu Anne. Dan untuk Bu Nurhayati, wah ini pernyataan Ibu tadi itu menggelitik saya Bu. Itu merugikan negara. Kalau sampai mahasiswi masuk PTN sudah menghabiskan subsidi besar, terus kemudian ketika lulus tidak berproduktif, nah ini malah baru pertama ini saya mendengar Bu Nurhayati menyampaikan seperti itu. Ini nanti kita coba perdalam aspek ini.
ada benarnya, tetapi memang ini sangat debatable, Bu. Saya mungkin tidak akan masuk ke ranah itu, tetapi wah ini saya cukup tergelitik nih. Terima kasih telah menggelitik kita semua, Bu Nurhayati. Dan untuk Bu Sinta, ini berat itu, Bu. Kita adakan seminar lagi aja, Bu. Pak Sofi, nanti kita adakan sesi karena gini, seberapapun kita bikin seberapa detail kita bikin kebijakan, seberapa equalnya kita bikin kebijakan peraturan tentang equality, gender equality ini, tapi memang kenyataannya kultur mindset yang ada ini memang it doesn't totally meet to exactly yang kita inginkan. Dan ini tantangan. Bagaimana kebijakan itu tidak hanya indah di kebijakan, tetapi benar-benar very much very well implemented lah di bawah. Meskipun itu kesempurnaan nggak mungkin terjadi, Pak. Tapi ini yang disampaikan Bu Sinta itu tantangan menarik sekali, Pak. Bagaimana kita mendesain sistem pendidikan vokasi yang tidak hanya link and match vokasi industri, tetapi juga link and match dalam konteks gender equality ini menarik sekali. Ini satu perspektif baru, Pak. Ini saya sampaikan tahun 2021. Silakan digarap perempuan-perempuan se-Indonesia, Pak Sofi. Terima kasih. Boleh ya Pak ya, langsung ya kita garap ya. Langsung sama Pak Sofi nanti dibungkus. Pak Sofi silakan. Oke, terima kasih Mbak Alin. Jadi sebagaimana saya ungkapkan tadi bahwa Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 menjamin pendidikan yang merata bagi seluruhnya. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pun ya sudah mengatur hak perempuan terkait dengan jam kerja, jam istirahat, cuti melahirkan, cuti haid, perlindungan kesehatan dan hak menyusui. Dan hak menyusui selama bekerja itu juga ada Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, sehingga di sisi pendidikan tadi kita ingin memeratakan dan sudah dilaksanakan pemerataan kesempatan pendidikan, kemudian di dunia kerja juga hak-hak perempuan itu juga dijaga. Dan seiring dengan meningkatnya pemahaman masyarakat, kemudian adanya pasangan-pasangan muda sekarang yang berpendidikan tinggi, umumnya wanita memilih untuk tidak bekerja di tahun-tahun awal kelahiran anaknya, umur 0-8 tahun kira-kira, karena mereka memiliki kecenderungan untuk menyapih atau menjaga anak yang usia emas ini 0-8 tahun, karena pada usia 0-8 tahun itu ingin perkembangan kognitif anaknya sangat baik. Oleh karena itu sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu hebat, perempuan hebat yang telah menjadi narasumber di acara kita ini, Bu Sinta, Bu Nurhayati, Bu Anne Patricia, Ibu Ana Avanti, dan Ibu Wemi. Terima kasih sekali lagi, kita sangat yakin perempuan yang hebat akan memperkuat vokasi, karena vokasi yang kuat akan menguatkan Indonesia. Mbak, Ya, kita berikan apresiasi untuk perempuan-perempuan hebat dan juga bapak-bapak hebat yang menginisiasi webinar hari ini. Demikianlah akhir dari webinar bertajuk Vokasi Perempuan Hebat untuk Vokasi Kuat. Saya Ali Miratmaja pamit undur diri. Sampai jumpa di webinar CNBC Indonesia lainnya. CNBC Indonesia, Beyond Business.